lagi dengan Kak Rina di sini. Nah, sekarang Kakak akan membahas sebuah materi yang sering banget kamu gunakan di handphone kamu nih. Biasanya digunakan untuk menunjukkan arah dan tempat yang mau kamu tuju, yaitu dari Maps dan juga Waze ya kita bilang. Nah, aplikasi itu sebenarnya adalah kayak semacam penggunaan dari sistem yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang pemetaan. Seperti apa sih pemetaan itu? Yuk kita mulai. Oke sahabat MP, jadi buat kamu yang mau tahu tentang dan bisa tentang pemetaan, kamu harus paham dulu dasarnya, yaitu pengertian dari peta itu sendiri. Apa sih sebenarnya pengertian peta? Kamu cukup hafal cukup ingat 3 kata kunci yang kakak berikan nih. Kalau kamu mau bisa, apa itu pengertian peta? Yang pertama, yang namanya pengertian peta itu, dia adalah gambaran permukaan bumi, ya kan? Gambaran permukaan bumi karena permukaan bumi kita ini luas sekali dan banyak sekali objeknya. Itu bisa alami ataupun buatan. Nah, gambaran permukaan bumi ini yang begitu luasnya harus diperkecil dan dipersempit dengan menggunakan yang namanya skala. Makanya suatu peta itu harus diperkecil dengan skala. Diperkecil dengan skala. Skala itu adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Nah, bukan hanya itu aja nih, yang namanya sebuah peta itu harus digambarkan dalam apa? Dalam bidang datar. Benar sekali, digambarkan agak gelap, digambarkan dalam bidang datar. Digambarkan dalam bidang datar. Jadi, yang namanya peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan skala dan digambarkan dalam bidang datar. Jadi kalau misalkan dia bukan bidang datar, dia bukan disebut sebagai sebuah peta. Nah, untuk membuat yang namanya sebuah peta itu tidak semudah kamu membalikan telapak tangan kamu ya. Tapi ada syarat-syarat yang harus kamu ketahui dan kamu gunakan dalam membuat peta. Ada 3 syarat yang harus kamu gunakan dalam membuat peta. Syarat yang pertama, yang namanya peta itu harus equidistant. Equidistant, dari namanya itu adalah distant. Long distance relationship ya kan, itu artinya apa tuh? Hubungan jarak jauh. Berarti di sini yang kalau misalkan membuat peta dengan syarat equidistant, itu yang harus diperhatikan adalah jarak di peta itu harus sama dengan jarak sebenarnya. Oke, jadi kata kuncinya kalau equidistant itu adalah kita fokus terhadap jarak antar objek tersebut atau jarak di peta itu. Itu harus mencerminkan jarak di sebenarnya. Oke, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat peta itu ada yang namanya equivalen. Equivalen. Ini bukan via valen ya. Equivalen ini adalah, kalau tadi equidistant jarak, equivalen ini adalah luas di peta itu harus sama dengan luas sebenarnya. Jadi fokusnya itu adalah luas gitu. Kemudian yang terakhir nih, ini juga salah satu syarat yang harus diperhatikan, yaitu namanya conform. Conform itu dari form. Itu form itu apa? Form itu adalah berarti bentuk yang di peta, bentuk objeknya ya di peta itu sama dengan bentuk sebenarnya. Misalnya apa sih Kak? Misalnya kalau ada gunung api itu kan bentuknya kerucut. Nah, di peta itu biasanya dinyatakan dengan bentuk gambar segitiga gitu ya. Di sini fokusnya adalah bentuk. Oke, jadi ada 3 syarat untuk membuat peta agar petanya itu sesuai. Yang pertama adalah equidistant, di mana harus jaraknya yang diperhatikan sama antara di peta dengan sebenarnya. Kemudian ada equivalen, luasnya. Sedangkan kalau conform itu adalah bentuk dari objek tersebut. Oke? Oke, nah sekarang kalian akan belajar yang namanya klasifikasi dari peta itu. Yang pertama, kamu akan belajar klasifikasi peta berdasarkan skalanya. Berarti di sini kakak kasih nih ada yang namanya KB Sekevis. Apa aja sih itu KB Sekevis? Yang pertama, K-nya itu artinya adalah dia termasuk peta kadaster.
Dari namanya peta kadaster, peta ini adalah peta yang memiliki skala sangat detail atau untuk wilayah-wilayah yang sangat sempit sekali. Ya kan, misalnya apa nih? Skalanya itu 1:100 sampai 1:5000. Contohnya, peta-peta yang digunakan di Badan Pertanahan Nasional itu adalah peta-peta kadaster. Karena apa? Di sana dia menggunakan peta untuk menjelaskan tentang luasan lahan kepemilikan seseorang. Nah, selanjutnya B-nya itu adalah peta dengan skala besar. Peta dengan skala besar itu berarti yang lebih agak luas sedikit ya kan, yaitu 1:5000 sampai 1:250.000. Nah, peta-peta skala besar ini biasanya adalah peta-peta yang mencakup kayak topografi. Jadi informasinya detail tapi tidak sedetail kadaster. Dan wilayahnya biasanya lebih luas, ya kan? Kalau kadaster lebih sempit. Kalau yang skala besar dia wilayahnya lebih luas. Kemudian yang namanya sekefis, saya dulu. S itu adalah sedang. SE itu dari kata sedang. Sedang itu berarti berurutan nih skalanya 1:250.000 sampai 1:500.000. Nah, ini biasanya menggambarkan wilayah-wilayah di Indonesia seperti provinsi, kemudian wilayah-wilayah pulau, itu biasanya pakai peta skala sedang. Sedangkan kalau misalkan peta skala besar itu seperti kota kabupaten. Kemudian kalau yang itu adalah skala kecil. Skala kecil ini itu perbandingannya berarti 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Ya kan, ini lebih luas lagi wilayah yang digambarkan di peta ini. Misalnya ngomongin Indonesia, itu juga masuk ke skala yang kecil. Terakhir adalah vis. Vis itu dari kata apa coba? Geografis. Geografis. Nah, dari namanya aja ketahuan kan geografis, berarti ini skalanya sangat tidak detail, yaitu lebih dari 1:1.000.000. Contohnya kayak misalkan peta ASEAN, kemudian peta-peta benua Asia Tenggara, itu kan luas banget wilayahnya, karena harus digambarkan, makanya itu termasuk peta geografis. Oke sahabat MP, selanjutnya itu adalah peta berdasarkan isinya. Karena isinya berarti konten yang disampaikan di peta itu dong. Ada 2 jenis peta berdasarkan isinya. Peta yang pertama itu adalah peta umum, yang kedua adalah peta khusus atau disebut dengan tematik. Oke, kita bahas dari yang peta umum dulu. Namanya peta umum berarti si peta ini itu gambaran permukaan bumi, ya kan? Tapi gambaran seluruh permukaan bumi, baik itu alami ataupun buatan. Dimana kakak bisa bilang dia bisa objek alami ataupun objek buatan. Oke, jadi peta umum itu konteksnya lebih luas sekali. Dia bisa gambarin sawah, yaitu buatan, bisa gambarin hutan, yaitu alami. Nah, peta umum itu sendiri dibagi menjadi 2. Ada yang namanya topografi, lupa petanya. Ada yang namanya peta topografi, ada yang namanya peta korografi. Oke, perbedaan keduanya hanyalah perbedaan berdasarkan skalanya. Kalau topografi ini adalah peta dengan skalanya skala besar. Sedangkan kalau peta korografi ini adalah peta dengan skalanya adalah skala sedang. Berarti di sini yang lebih detail adalah peta korografi karena dia lebih besar skalanya. Selanjutnya kalau peta umum, peta khusus itu adalah peta, namanya aja kan tematik kan, berarti dia itu adalah gambaran khusus, gambaran yang khas dari permukaan bumi. Ya kan, dia hanya ngomongin tentang satu tema aja. Misalnya ngomongin peta jenis peta persebaran penduduk di Jakarta. Nah, itu contoh peta tematik. Contohnya misalnya peta penduduk. Isinya kan berarti tentang penduduk semua kan. Kalau ini
Contohnya untuk peta umum, ini contohnya peta umum itu kayak misalnya peta rupa bumi. Jadi si peta ini menggambarkan permukaan bumi baik alami ataupun buatan. Oke sahabat MP, selanjutnya itu adalah klasifikasi peta berdasarkan keadaan objeknya, ya kan? Ada dua tipe nih jenis peta berdasarkan keadaan objek. Peta yang pertama itu disebut dengan peta stasioner. Kemudian yang kedua adalah peta dinamis. Ini tuh easy banget. Kenapa saya bilang easy banget? Karena di peta ini itu menggambarkan tentang objeknya itu kalau station berarti objeknya itu tetap. Perubahan objek itu lama, makanya bisa kita bilang dia tetap. Sedangkan kalau peta dinamis itu artinya kan dia selalu bergerak. Berarti di sini perubahan objeknya itu cepat. Ya kan? Coba objek apa sih yang perubahannya lama? Misalkan peta jenis tanah, ya kan? Contohnya peta jenis tanah. Sedangkan peta yang dinamis itu peta yang gampang berubah. Misalkan peta pertumbuhan penduduk. Itu adalah peta yang selalu berubah setiap tahun kan? Makanya dia termasuk kategori peta dinamis. Jadi ada dua nih, peta stasioner dan peta dinamis. Stasioner dari kata station artinya tempat berhenti. Dinamis dari kata bergerak, berarti dia objek yang selalu bergerak. Oke sahabat MP, sekarang saatnya kita latihan soal ya tentang jenis-jenis peta, ya kan? Nah soalnya itu contoh nih, ada perhatikan jenis peta berikut. Ada 4 jenis peta di soal ini. Terus pertanyaannya adalah jenis peta yang termasuk peta statis itu yang mana sih? Oke, kita analisis soal ini. Peta statis adalah peta yang keadaan objeknya itu tetap atau perubahannya sangat lama sekali. Jadi kita kategorikan dia tidak mudah berubah. Nah, dari 4 pilihan ini mana sih objeknya dari peta itu yang perubahannya itu sangat lama? Yang pertama, peta topografi. Topografi itu kan peta umum yang menggambarkan alami ataupun buatan. Artinya ada buatan kan di situ. Buatan manusia itu cenderung akan lebih mudah berubah. Sehingga option yang nomor 1 itu tidak mungkin menjadi sebuah jawaban. Artinya ada nomor 1 salah ya. Salah, dan salah. Selanjutnya kita lihat di nomor 2, peta tanah. Peta tanah itu adalah objek yang perubahannya sangat lama sekali. Jenis tanah itu perubahannya lama banget, butuh waktu tahun-tahunan bahkan puluhan tahun untuk bisa berubah. Sehingga objeknya itu lebih stabil atau statis. Makanya yang termasuk ke jenis peta statis itu salah satunya adalah jenis tanah. Berarti yang ada option kedua itu jawabannya. Ya udah, yang ini kan nggak ada nih, ya kan? Berarti jawabannya yang cendol, yaitu tanah dan geologi, di mana geologi adalah objek yang perubahannya juga lama seperti tanah. Oke, sahabat MP, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi peta berdasarkan keadaan objeknya. Ada 2 jenis peta berdasarkan keadaan objeknya. Yang pertama itu adalah peta statis. Dari namanya ada peta statis, kemudian ada peta dinamis. Oke, peta statis itu adalah jenis peta yang objeknya itu perubahannya lama. Objeknya itu perubahannya lama, bahkan kita bisa bilang tidak berubah. Sedangkan peta dinamis itu adalah dinamis dari kata bergerak. Bergerak berarti di sini objek yang perubahannya itu adalah cepat. Jadi dia selalu berubah. Nah, objek statis ini contohnya itu adalah kayak peta yang perubahannya lama nih, peta jenis tanah. Atau bisa juga peta geologi. Itu termasuk peta yang perubahannya itu lama sekali atau butuh waktu tahunan, sehingga dia termasuk jenis peta statis. Sedangkan peta dinamis, objek yang perubahannya cepat. Misalnya apa yang perubahannya cepat? Contoh, ada yang namanya peta curah
hujan. Curah hujan itu hampir setiap bulan bahkan atau setiap tahun itu selalu beda-beda kan per tahunnya. Makanya itu harus selalu berubah. Nah, itu disebut sebagai peta dinamis. Oke sahabat MP, tadi udah belajar kan tentang yang namanya pemetaan, pengertiannya, jenis-jenisnya, dan syarat pembuatan petanya. Diingat baik-baik ya, karena setelah ini kita akan belajar tentang subbab yang lebih seru lagi, yaitu tentang komponen-komponen peta, atau ada apa aja sih dalam peta itu, dan bagaimana cara membuat peta tersebut. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.